Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hendaknya kita terus menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha untuk mensyukurinya, khususnya ketika kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, mengejar ilmu yang bermanfaat. Semua itu mahal, dan kita lihat langsung di hari-hari ini. Maka syukuri dan terus minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana perkuat syahadatain kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha terus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada beliau dan ucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan guru-guru kita, semoga mereka diberikan kesehatan, umur yang panjang yang diisi terus dengan amal soleh dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama bahwa jika terjadi sesuatu dengan guru-guru kita itu dampaknya besar. Sampai sebagian mengatakan mautul alim, mautul alam. Wafatnya seorang ahli ilmu itu seperti wafatnya sebagian alam. Itu bahasa hiperbola, artinya pengaruhnya itu kemana-mana, trickle down effect-nya itu kemana-mana. Oleh karena itu marilah kita saling mendoakan dan semoga Allah menjaga kita semua. Dan jangan lupa mengatakan qadarallahu ma syafa'al jika ada sesuatu. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan ini sesuai dengan materi kita yang lalu juga, kondisi saat ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput di dalam Alkitab sama sekali. Kita jelaskan yang buat Alkitab di sini adalah Lauhul Mahfuz,
Dan makna yang kedua, Al-Quran. Tidak ada yang terluput. Allah tidak mengalpakan satupun hal di Lauhil Mahfuz dan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hadirin Allah muliakan, dan yang mencatatnya adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik, Al-Muhsin, baik sekali dengan kita, sayang sekali dengan kita, dan selalu mengasihi kita. Ketika seorang pasien dikasih treatment atau tindakan atau makanan yang dia nggak suka, tapi dia tahu makanan ini, treatment ini, tindakan ini dari dokternya yang paling jago, dan bukan hanya jago, bukan hanya berilmu ini dokter, tapi sayang banget sama dia. Mungkin dokter ini sahabatnya dari kecil yang sayang sekali sama dia, atau mungkin dokter ini om atau tantenya yang jadi pengganti orang tua, atau mungkin dokter ini orang tuanya sendiri. Maka itu sangat membantu pasien, dan pasien secara umum akan menerima karena nggak ada alasan untuk menolak, dan dia tahu ini untuk kebaikan dia. Lalu bagaimana yang mengatakan ma farratna fil kitabi min syai' dalam surat Al-An'am 38 tersebut adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik, yang selalu menginginkan kebaikan buat hamba-hambanya. Hadirin yang Allah muliakan, maka tugas kita mengimani, dan iman dengan hal ini akan membuat kita semangat, akan membuat kita optimis, akan membuat kita punya harapan, karena yang menetapkan yang sangat sayang kepada kita, yang maha penyayang, udah nggak ada yang seperti dia Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, terus ingat terus ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang terluput, dan ini penting terus diingatkan. Nggak ada yang terluput di Lauhil Mahfuz, dan nggak ada yang terluput di Al-Quranul Karim. Makanya terus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka kita akan mendapatkan solusi dan petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan ayat kedua dalam surat Al-Baqarah kan, yang senantiasa kita baca itu. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi
Tapi itu tadi, petunjuknya bukan untuk semua orang, tapi khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang nggak beriman, nggak mau nurut, itu bukan petunjuk bagi mereka, karena mereka juga nggak yakin dan mereka nggak ngamalin. Petunjuk itu kan harus diamalkan ya, gitu. Buat apa kita punya GPS atau penunjuk arah? Itu dia suruh ke kanan, kita ke kiri. Dia suruh lurus, kita ke kanan. Dia suruh ke kiri, kita lurus. Ya berarti kan gak ada gunanya juga gitu, hadirin ya. Baru berguna itu kalau dia ke kanan, kita ke kanan. Nanti diarahin lagi terus sampai dia ke destinasi kita. Jadi hadirin Allah muliakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Ini perlu kita tekankan terus, apalagi kemarin sempat kita libur karena 2 hari ya, Riyadhus Shalihin, karena kita bahas amalan di hari tasyrik. Nah, jangan pernah lupakan ayat yang terakhir kita bahas, ma farratna fil kitab min syai'. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami nggak pernah atau kami tidak meluputkan sesuatu, mengalfakan sesuatu di dalam Lauhil Mahfuz dan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini harus dikaitkan dengan tauhid asma wa sifat, bahwa yang mengatakan atau yang menetapkan ini adalah yang maha penyayang, Al-Alim, yang maha berilmu, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami alpakan satupun di dalam Lauhil Mahfuz. Selalu ingat, ini yang menetapkan adalah ahkamul hakimin, pemutus yang paling bijak dan tepat. Dan itu yang kita baca dalam surat At-Tin kan, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, terus sampai alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Itu kan ayat terakhirnya. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Dan hadirin Allah muliakan, coba kita lihat di ranah manusia deh jemaah. Di ranah manusia itu, semakin tinggi ilmu seseorang di sebuah bidang ya, itu seringkali keputusannya semakin gak bisa ditebak sama orang awam. Seringkali keputusannya mengejutkan. Kan begitu ya hadirin.
karena ilmunya dalam banget, jadi nggak kebaca. Kata orang awam kayaknya ke kanan, ternyata dia ke kiri. Dan di ending tuh terbukti keputusannya tuh tepat, ya karena dia yang paling jago dalam masalah ini. Ada advisor bisa dalam bidang bisnis, dia kasih masukan harus begini-begini, semua terkejut, kok bisa? Udah ikut aja, percayakan sama saya, kata dia. Atau ada yang mengatakan gini, karena inilah saya dibayar mahal. Kalau saya kasih advice yang sama, ya buat apa Anda bayar mahal saya, kan gitu ya. Saya tuh nih, saya dibayar mahal itu untuk kasih keputusan atau langkah-langkah yang nggak dipikirkan banyak orang. Kalau masukan saya sama, advice saya sama, ya terus buat apa perusahaan Anda bayar saya semahal ini? Ambil aja yang lain yang lebih murah 10 kali lipat. Saya dibayar mahal itu untuk memberikan keputusan-keputusan kayak gini, masukan-masukan seperti ini. Ya nggak kepikir oleh banyak orang. Kalau kepikir, saya akan tutup jasa saya. Iya nggak sih hadirin? Nah itu diantara manusia, dan kita bisa terima. Akhirnya udah ikutin dia aja deh. Tapi masa gini sih? Udah ikutin. Dia yang paling jago. Walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak heran apabila misal ketetapan Allah mengejutkan kita, ya karena Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, dan kita jahul, kata Allah, bodohnya luar biasa. Ya wajar orang makhluk yang bodoh sebodoh-bodohnya kayak kita ini seringkali nggak ngerti apa sih maksudnya nih. Wajar, tapi jangan ditolak gitu loh. Jangan dilawan Allahnya, jangan ditentang, dan jangan sampai kita nggak percaya, karena bukan kapasitas kita. Kan demikian jemaah sekalian. Ma farratna fil kitab min syai'. Ma farratna fil kitab min syai'. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Sengaja kita ulang sejenak ayat yang sebelumnya karena kita libur ya 4 hari ya, karena Idul Adha dan hari-hari tasyrik. 2 hari sebenarnya, tapi 2 hari berikutnya kita bahas amalan hari tasyrik. Jadi butuh menyegarkan kembali sebelum kita masuk ke ayat surat An-Nisa ayat 59 ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dan kita butuh ayat ini di hari-hari ini. Ma farratna fil kitab min syai'. Kita buka sesi tanya jawab. Berasa pengen bertanya atau ada kesalahan yang mungkin bisa dikoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh bila doa ini dibaca dan dirutinkan setiap tahiyat akhir sholat? Terima kasih atas waktu yang Ustadz luangkan, jazakallahu khairan. Maksudnya mungkin materi yang lalu ya, materi kemarin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Secara umum demikian. Artinya bisa masuk ke doa-doa mutlak. Dan kalau maksud kita karena doa ini umum dan tidak terikat waktu, kecuali misalnya antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, atau ketika hari-hari tasyrik. Tapi selebihnya ini doa umum dan mutlak, bebas dalam segi waktu dan tempat. Lalu kita pilih ingin baca doa ini di akhir sholat kita sebelum salam, karena itu salah satu momen yang mustajab, dijelaskan oleh para ulama. Dan memang ulama mengatakan demikian, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau Anda ingin berdoa ketika sholat, doalah ketika sujud atau sebelum salam, karena itu waktu yang sangat favorit, hadirin. Tanpa ada niat bahwa doa ini disunnahkan dibaca di akhir sebelum salam, tanpa ada niat demikian, tapi kita pengen aja baca ketika sholat, karena doa ketika sholat itu kan kuat ya hadirin, sangat kuat. Dan sebagian ulama mengatakan doa ketika sholat lebih kuat daripada doa di luar sholat secara umum. Maka insya Allah diperbolehkan, tapi upayakan juga jangan bisa diselang-seling, sehingga tidak menyamai doa yang benar-benar disunnahkan oleh Nabi SAW sebelum salam. Misalnya berdoa meminta perlindungan dari 4 hal yang kita tahu. Jadi ada beberapa kali diganti, tapi nanti terus dibaca lagi, itu yang Allah tahu lebih aman. Tapi doa ini kapan saja bisa dibaca, Allah tahu. Dan doa ini sangat sering dibaca Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah belajar secara online seperti mendengarkan kajian Ustadz via online memiliki keberkahan yang sama saat hadir secara langsung? Mengingat saya seorang ibu yang tidak bisa berkendaraan sendiri, harus menunggu di antar suami sedang suami bekerja. Terlebih lagi masih ada anak-anak balita yang kadang kalau mau ikut kajian offline malah jadinya fokusnya menjaga anak. Hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, jelas sangat beda keberkahan datang ke majelis dan keberkahan mengikuti kajian secara online, beda. Itu yang pertama. Yang kedua, komparasi ini, perbandingan ini itu jika kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya tidak normal, seperti kondisi saat ini, di mana opsi hanya kajian online, dan itu yang bisa kita lakukan, dan itulah cara kita mengamalkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Udah semampu kita online nih misalnya, maka semoga Allah
memberikan tambahan keberkahan di kajian online sehingga bisa bersaing dengan offline, karena kondisi hanya bisa ini, nggak memungkinkan kalau offline. Walaupun memang tetap beda offline sama online itu jamaah, tapi fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan adapun secara spesifik sama, kalau misalnya kita offline justru nggak bisa khusyuk dan akhirnya nggak bisa menyimak, maka online menjadi alternatif pilihan. Makanya tadi komparasikan kalau sama-sama normal. Allah ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim beserta umat muslim di seluruh dunia selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Ustadz Afan ingin bertanya bagaimana menancapkan keyakinan dalam hati. Terkadang godaan syaitan selalu membelokkan agar tidak yakin akan doa yang kita panjatkan. Syukron Ustadz, mohon tipsnya. Ya, terima kasih. Yang pertama, tipsnya dari ulama aja ya. Emang itu upaya syaitan biar kita nggak diijabah doanya, karena Nabi SAW bersabda, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin diijabah. Dan Allah tidak menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius, tidak fokus. Jadi itu memang jebakan syaitan agar doa kita nggak diijabah. Lalu yang berikutnya, kita harus yakin bahwa diijabahnya doa sebagaimana kita sudah pelajari itu dengan satu dari 3 cara. Yang pertama, Allah kasih langsung di dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala simpan di akhirat. Dan yang ketiga, Allah palingkan bencana yang senilai dengan permintaan kita, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, an yu'ajjila lahu fid dunya. Yang pertama, dikasih di dunia, apa yang kita minta dikasih. Yang kedua, yadakhirahu lahu fil akhirah, disimpan di akhirat. Yang ketiga, au yasrif anhu minasu'i mithlah, atau Allah palingkan bencana yang senilai dengan permintaan kita. Misalnya kita minta rumah, harga rumahnya misalnya 2 miliar, Allah nggak kasih rumah, tapi Allah palingkan penyakit, misalnya kanker, yang kalau kita terkena itu budgetnya, biaya pengobatannya sampai 2 miliar. Jadi nggak ada alasan untuk gak yakin untuk berdoa. Yang jadi masalah opsi kedua, opsi ketiga nggak kelihatan. Jadi terkesan nggak dikabulkan, terkesan padahal Allah kabulkan. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim, serta umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, jika kita berdoa sambil menangis, mengucapkan doa ini setiap berdoa menangis terus, apakah ini menjadi tanda kebaikan? Insya Allah, jika kita menangis karena takut terhadap api neraka, takut diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ini adalah tanda kebaikan.
Karena ada dua mata yang gak akan diazab di hari kiamat. Mata yang mata yang terus waspada di menjaga wilayah dan perbatasan, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Semoga masuk yang kedua tadi, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim kaum muslimin, amin. Jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Izin bertanya Ustadz, saat sakit saya masih bisa sholat tahajud, tapi setelah sembuh saya sering kelewat sholat tahajud, bahkan witirnya. Pas bangun subuh saya selalu menyesal kenapa saya tidak semangat untuk sholat malam lagi. Mohon nasihatnya Ustadz agar dimudahkan sholat malam kembali, dan sudah beberapa minggu ini saya tinggal sendiri di rumah, tidak ada teman. Apakah itu yang membuat saya futur? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, wa iyyakum. Hadirin, ini menunjukkan, ini jelas-jelas contoh yang sederhana, nyata, bahwa mensyukuri nikmat sehat itu susah. Mensyukuri nikmat sehat itu susah, hadirin. Nggak mudah. Dan seringkali kita lupa. Kita hanya lihat dari sisi sehatnya, tapi kita lupa bahwa setiap kesehatan yang Allah kasih ke kita itu ada konsekuensi, dan konsekuensinya adalah bersyukur. Dan bersyukur terhadap nikmat sehat susahnya minta ampun, karena banyak hal yang melalaikan. Dan ini sering terjadi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, berdoalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Lalu yang berikutnya, hadirin sekalian, perbanyak istighfar, perbanyak taubat sama Allah. Lalu yang ketiga, jangan pernah tinggalkan ilmu, belajar, dan Al-Quranul Karim, karena itu charger keimanan. Lalu dilawan itu syaitannya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in bila wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguh mengejar yang bermanfaat bagi Anda, dan witir itu sangat bermanfaat. Minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Dilawan, jangan lemah. Lalu sendirian itu memang lebih sulit ya, kan innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya yang dimakan oleh serigala itu domba yang terpisah dari rombongan. Jadi yang sering kali terjadi korban syaitan itu manusia yang lagi sendirian. Tapi kondisi begini seringkali memang kita harus isolasi, atau sahabat kita lagi isolasi, atau memang di rumah masing-masing dulu sekarang. Jadi coba pakai sarana lain lah. Mungkin nggak ketemu langsung, tapi meeting online, telepon, dan seterusnya. Butuh, sangat butuh kita. Sangat butuh. Allah ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara, mau mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Ya, silahkan. Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah.
kita berusaha mendoakan sosok-sosok yang sudah berjasa kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Kalau ada orang memberikan uang pada kita, kita akan jazakallahu khairan barakallahu fiik. Nah, kalau ilmu seringkali kita lupa, padahal ilmu itu yang akan membantu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita bacakan dalam hal berdoa meminta dunia, apakah cukup satu kali lalu kita pasrahkan kepada Allah dan menunggu sampai dikabulkan? Katanya teori vibrasi. Misalnya saya meminta diberikan rumah dan saya berdoa satu kali saja, setelah itu saya pasrahkan kepada Allah, atau boleh berulang-ulang meminta rumah sampai doa kita dikabulkan Allah. Adakah tuntunannya Ustadz dalam berdoa meminta dunia ini? Jazakallahu khairan. Tuntunan meminta dunia itu kembali ke surat Al-Baqarah 201 yang kemarin kita pelajari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan kita jelaskan keterangan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, salah satu makna kebaikan di dunia apa? Rumah. Itu poin. Nah, apakah cukup satu kali? Lihat aja praktek Nabi SAW. Kemarin kita udah bacakan hadis Anas bahwa ini doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW, bukan sekali aja, paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Terus yang berikutnya, minta dunia itu boleh selama bukan hanya dunia saja. Makanya kan di doa ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebaikan di akhirat, dan kita minta dilindungi dari api neraka. Jadi komprehensif, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta dijauhkan dari api neraka. Allah ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, kedua orang tua beliau, orang-orang yang dicintai beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz beserta keluarga, kedua orang tua Ustadz, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang saya cintai, dan tim Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, di kondisi seperti ini di mana angka COVID naik, apa yang harus dilakukan suami untuk mencari nafkah yang harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain? Istri Ana melarang untuk keluar, tapi di satu sisi Ana harus menafkahi mereka. Apa yang harus Ana lakukan? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, sebagaimana yang dinasihati oleh para ulama, mereka mengatakan bahwa riayatul arwah itu hal yang sangat ditekankan. Riayatul arwah adalah hal yang sangat ditekankan, dan itu termasuk maqasidus syariah, tujuan pokok di syariat, turunnya sebuah syariat atau ditetapkannya sebuah syariat. Maka semua harus dimulai dari sini dalam kondisi sekarang. Atau salah satu titik awal, salah satu titik, di samping menjaga agama, menjaga nyawa, kan termasuk itu ya. Jadi hadirin Allah muliakan, dan apabila kata para ulama usul fikih, apabila bertabrakan antara menjaga nyawa dan keselamatan dengan menjaga harta, maka kedepankan menjaga nyawa dan keselamatan. Jadi kalau kita bisa tunggu sampai kondisi lebih kondusif, angka turun, itu yang paling afdol, dan saya rasa itu tujuan dari kebijakan-kebijakan saat ini. Tapi kalau nggak bisa,
Ya soalnya saya ini harian misalnya demikian, dan nggak ada tabungan juga, dan kalau saya nggak keluar saya nggak makan, keluarga nggak makan. Maka fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dan keluar sesuai dengan hajat saja. Ad-daruratu qadar biqadariha, kondisi darurat itu seperlunya. Kondisi keluar untuk sebuah hajat itu seperlunya. Jadi kalau seperlunya tuh kalau bisa sejam, ya buat apa 1 jam 15 menit. Kalau bisa ketemu cukup 1 orang, kenapa 2 orang? Kalau bisa ketemu di misalnya outdoor, kenapa harus di indoor, misalnya demikian. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan minimalisir. Lalu yang paling penting, banyak doa hadirin. Doa. Jangan pernah lupa doa keluar rumah. Itu dalam banget hadirin. Aku kan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azila aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhala aw yuj'al alai. Bismillah, aku minta dengan menyebut nama Allah, aku minta pertolongan dan keberkahan. Aku bertawakal dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal. Ya Allah, lindungilah aku dari aku tersesat dan aku disesatkan. Aw azila aw uzal, aku tergelincir dan aku digelincirkan. Aw adlim aw udlam, aku menzolimi atau aku dizolimi. Aw ajhala yujal alaya, aku bersikap bodoh atau aku dibodohin orang. Baca doa itu dan berbanyak berzikir, tawakal, berbanyak berzikir kepada Allah. Baru setelah itu jalani prokes secara teknis gitu loh. Dan disiplin hadirin, disiplin. Terus ditambah makan minum yang cukup, istirahat yang cukup. Terus jangan lupa sholat, itu juga sangat penting. Jangan lupa sholat. Sholat itu tuh kekuatan. Kata para ulama, nggak ada ibadah yang lebih efektif mengangkat bala dia dibanding sholat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.